Ibas merasa kayak pahlawan diajak kontribusi malah tak hadiri rapat. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Beda dengan AHY yang begitu terjun ke politik langsung mencicipi kekalahan yang amat memalukan, Ibas sepertinya lebih beruntung. Pada pileg tahun 2019 lalu, Ibas terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan suara yang tinggi, yaitu 327.097 suara di Dapil 7 Jawa Timur. Dengan demikian hingga saat ini, Ibas sudah menjadi anggota DPR selama 3 periode. Ibas yang juga waketum Partai Demokrat menjadi perbincangan setelah membuat pernyataan mengenai Indonesia bisa menjadi failed nation dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sontak Ibas diserang dan dibalas balik. Jauh sebelum itu Demokrat memang sudah gencar menyerang pemerintah dari berbagai arah dan isu yang berkembang. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Beni Kaharman juga menyebut Presiden Jokowi dan jajarannya tergolong anti kritik. Pasalnya mereka disebut selalu mengerahkan buzzer untuk membalas kritikan publik. Kalau menurut saya, jangan main api kalau tidak mau terbakar. Kalau mau mengkritik jangan marah kalau dikritik balik. Harus ada umpan balik dan sebab akibat. Masa mengkritik tapi tidak mau mengkritik? Ibarat Rizal Ramli mengkritik orang lain lewat media sosial, tapi saat dikritik balik malah main ngeblok. Ini namanya mau menang sendiri dan egois. Statement Ibas juga mendapatkan tanggapan dari rekannya di Komisi 6 DPR, yaitu Andre Rosiade. Andre menyarankan Ibas untuk memberikan kontribusi nyata saja dengan hadir dalam rapat komisi, baik secara fisik maupun virtual, ketimbang berbicara di luar. Statement Andre dibalas lagi oleh Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat Herman Khairon. Kekhawatiran seorang warga negara dalam situasi tertentu wajar dong disampaikan agar pemerintah lebih waspada dan mengambil langkah-langkah penanganan yang lebih memastikan bahwa COVID-19 terkendali, kata Herman. Herman juga mengingatkan Andre bahwa setiap fraksi di DPR memiliki strategi masing-masing. Dia meminta Andre tak mencampuri urusan fraksi Partai Demokrat. Herman juga mengklaim Ibas selalu aktif dalam pengambilan keputusan di DPR, sebab selain sebagai ketua fraksi PD di DPR, Ibas menjabat pimpinan Badan Anggaran atau Banggar DPR. Inilah yang saya sebut mau ikut campur, tapi tidak mau orang lain ikut campur. Ibas berikan pernyataan soal failed nation, lalu diminta agar lebih baik hadir dalam rapat baik secara fisik maupun virtual untuk menyampaikan itu semua dan memberikan kontribusi. Kenapa Demokrat malah tidak senang? Jika tidak mau orang lain ikut campur mekanisme partai, jangan sok ikut campur mekanisme pemerintah. Simpel sih, kecuali memang kerjaannya cuma mau nyinyir dan sok prihatin. Komisi 6 menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir secara virtual. Rapat Komisi 6 dihadiri 27 anggota Komisi 6. Sebagai anggota Komisi 6, Ibas tidak tampak secara fisik maupun virtual. Setelah Menteri BUMN menyampaikan paparan, anggota Komisi 6 yang hadir dipersilahkan menyampaikan pandangan. Ibas tidak hadir, itu masalahnya. Melepuk air terpercik ke muka sendiri. Kalau tidak hadir meski sudah diundang, itu apa namanya? Apakah tidak berani klarifikasi dan adu debat? Atau memang lagi malas hadir? Kalau tidak berani artinya penakut, bukan? Kalau malas artinya apa ya? Makan gaji buta kah? Makanya, jadi orang jangan cuma omong doang. Anak kecil juga bisa. Pas diajak hadir, sampaikan pendapat, malah tidak hadir padahal secara virtual. Mungkin takut kena sikat dan tidak bisa membalas balik. Makanya lebih baik tiarap dulu. Memang lebih gampang koar-koar di depan publik atau media sosial karena tidak perlu klarifikasi, cuma berani lempar batu sembunyi tangan, mirip dengan mantan prihatin yang juga sering bermedsos untuk mengungkapkan keprihatinan dan membuat kontroversi. Anggota dewan tapi cuma banyak omong di luar saja, tidak punya nyali masuk ke dalam arena rapat untuk adu ide dan argumentasi. Apakah anggota dewan seperti dia digaji rakyat hanya untuk koar-koar? Kalau hebat ngomong di rapat, kasih masukan dan solusi, bukan nyinyir doang plus mengerahkan kader untuk membela saat diserang balik. Kalau cuma teriak dari luar, mohon maaf, tak usah jadi anggota dewan, jadi pengamat atau komentator politik saja. Bagaimana menurut Anda? Maju kena, mundur kena. TV One gara-gara Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Ditulis oleh Ferry Fadli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Banyak orang yang kerjanya gila-gilaan demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Bahkan harta yang paling berharga yakni keluarga diabaikan begitu saja demi untuk memperoleh cuan yang banyak. Pertanyaannya, apakah betul dengan memiliki banyak materi lantas membuat orang jadi bahagia? Maybe yes, maybe no. Karena ternyata ada juga orang yang kaya tapi tidak bahagia. Hal ini bisa kita lihat pada diri Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Kita tahu sendirilah Ardi Bakri kayanya seperti apa. Ia merupakan putra mantan orang terkaya di Indonesia, Abu Rizal Bakri. Kemudian beberapa jabatan prestisius di beberapa perusahaan saat ini ia pegang. Mulai dari menjabat sebagai presiden direktur salah satu televisi swasta TV One hingga dirut klub sepak bola Badak Lampung FC. Per tahun 2020 lalu saja, total kekayaan si Ardi ini mencapai angka 1,55 triliun rupiah. Sebenarnya kalau sudah punya uang sebanyak itu nggak perlu kerja lagi seumur hidup juga nggak apa. Pasti akan tetap kaya itulah. Cukup didepositokan saja 1 triliun rupiah. Sudah dapat bunga 5,2 miliar rupiah setiap bulan. Setiap minggu sudah bisa beli Alphard. Tapi ternyata memang apa yang orang tidak punya pikirkan beda dengan orang yang berpunya. Bukannya mensyukuri apa yang telah dimiliki, Ardi Bakri dan istrinya Nia Ramadhani justru memakai narkoba jenis sabu. Apesnya lagi keduanya mengonsumsi barang haram itu ketahuan oleh polisi hingga diciduk dan dijebloskan ke penjara. Nggak kebayang bagaimana menderitanya orang yang selama ini tidur di kasur empuk, ruangan ber-AC, tiba-tiba harus nginep di hotel Prodeo yang hanya beralaskan tikar tanpa dikasih raket nyamuk. Bisa-bisa langsung masuk angin. Kronologi penangkapan Nia dan Ardi itu pun cukup unik dan lucu. Awalnya sopir mereka yang ditangkap duluan. Kemudian si supir bernyanyi dengan mengatakan Nia juga pakai sabu. Lalu Nia ikut-ikutan ditangkap. Selanjutnya Nia yang bernyanyi dengan mengatakan kalau ia sering mengisap barang terlarang tersebut bersama suaminya Ardi Bakri. Terakhir, daripada diciduk atau ditembak kaki, Ardi akhirnya memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Melihat putra Abu Rizal Bakri ini ditangkap, ada dampak positifnya juga sih. Pertama, terlihat kalau polisi tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Mau orang kaya atau orang miskin, kalau pakai narkoba tetap saja diciduk dan diproses. Dan kedua, ini juga bisa menjadi hiburan buat warga Porong Sidoarjo yang menjadi korban ganasnya lumpur Lapindo. Bahwa hingga saat ini warga yang menjadi korban semburan lumpur perusahaan milik Abu Rizal Bakri itu belum mendapatkan haknya atau ganti rugi secara total. Nah, ternyata yang menarik di sini bukan hanya soal orang kaya tidak bahagia hingga mengonsumsi narkoba tersebut, tapi ada juga yang lain, yakni netizen mempertanyakan kenapa TV One tidak kunjung menayangkan penangkapan Ardi dan Nia itu. Padahal sudah sangat jelas TV One merupakan stasiun televisi yang menayangkan berita, bukan saluran TV khusus seperti National Geographic atau Space Tune. Lantas seperti apa pertanyaan netizen tersebut? Sedang menunggu TV One menayangkan berita Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. TV One, angkat nggak ya? Diangkat bos sendiri, nggak diangkat masa iya boleh? Sambil nulis surat resign. Bang Karni Ilyas, oke pemirsa, kita rehat sejedak, ujar pemilik akun @tantancangtip meledek stasiun TV yang berslogan TV One memang beda itu. Perbincangan di grup WhatsApp wartawan Kompas, ada berita Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi karena narkoba. Ditulis nggak nih? Tempo, ayo tulis. CNN, berita menarik nih. Detik, bakal viral nih. TV One, hoax, izin live group. Tutur pemilik akun @samsul_117. Kayaknya TV One lagi kena karma nih. Dulu waktu Pilpres sering banget menjelek-jelekan Jokowi. Bahkan PDIP partai tempat mantan wali kota Solo itu bernaung pernah di-framing mengusung kader PKI oleh TV One kala itu. Hingga sekjennya Cahyo Kumolo menyerukan semua kader partai Banteng untuk siaga 1. Termasuk juga diantaranya ada yang melakukan penggerudukan kantor stasiun televisi pendukung Prabowo tersebut. Tidak hanya sekali TV One berulah tapi lebih dari itu. Pasca Pilpres 2014 digelar, stasiun TV ini justru menayangkan hasil quick count yang beda dengan hasil survei pada umumnya. Hingga disindir oleh netizen, TV One memang beda. Jadi bisa dibilang TV One saat ini sudah seperti judul film Dono Kasino Indro saja. Maju kena, mundur kena. Beritain Ardi Bakri ditangkep, takut kena marah. Nggak beritain diledek netizen. Bagaimana menurut Anda?